Kenapa bagus? Lu emang menganggap itu bagus, Jik? Nah, Kita tuh nggak tahu kita ke depannya bakal berubah jadi apa, Jik. Ya kan makanya gue bilang tadi, itu keren Pokoknya loh. bagus. Bagus, gue Iya. bilang tadi. Gue tuh belakangan ini YouTube gue kan, lu tau kok kalau misalnya gue suka kayak searching YouTube, gue suka share tuh, kayak gue share ini, lu liat nih gue lagi suka nontonin kayak gini nih, nontonin apa dulu primitif teknologi lah, terus nontonin kayak gambar hujan lah, terus kayak misalkan orang lagi perkakas gitu. Nah sekarang tuh gue lagi suka banget nontonin kayak semacam your daily dose of internet gitu loh. Jadi kayak kegoblok-goblokan yang ada di internet. Kayak contohnya video paling yang terkenalnya tuh biasanya ya model-model kayak meme Amerika yang bawa bapak yang pakai vacuum cleaner yang kata buat nyemprot apa tuh namanya? Daun-daun gitu. Kayak daun-daun gitu loh. Tahu gak sih lu? Tahu kan lu ya kayak video-video goblok kayak gitu dah pokoknya. Itu gua anjing kayak semacam jadi cure aja di hari-hari kayak gini. Iya sih bener. Gua lagi bangun tidur ya inget kalau oh iya lagi pandemi ya. Aduh gitu kan. Kayak bangun tidur kan tadinya kayak morning sunshine gitu kan. Tapi terus keinget kenapain gitu sih? Hari ini pandemi. Oh iya ini masih pandemi. Gak bisa nongkrong di coffee shop. Nah jadi gue nyari ya benar daily dose of happiness gitu. Iya. Dia kayak nyari apa? Intinya ya sengaja bisa ketawa lah gitu ya. Iya anjing. Lu mulai nyari kayak gitu. Sesimpel lo follow TikTok jelek aja di Twitter gitu ya guys. TikTok jelek. Unya panjang. Gue gak ngerti itu kenapa bagus banget. Kenapa lucu banget ya anjing ya? Kenapa bagus? Lu emang menganggap itu bagus, Jik? Mungkin gue satu-satunya orang yang bisa mengerti konsep mereka bikin video-video gitu. Itu kompleksnya Nolan kalah kompleks itu. Nolan kalah. Ada aja gitu plot twistnya gitu, gue nggak. Plot twistnya ada aja. Plot twistnya ada aja gitu ya. Asli. Kompleksitasnya Todd Phillips waktu bikin Joker juga kalah. Kalah. Itu makna dari tiap karakter aja tuh beda tuh dalam banget gitu. Banyak Easter egg-nya ya, Dar ya? Banyak. Itu lo nggak tahu kan yang palanya tiba-tiba dipatahin gitu kan? Itu lo nggak tahu sebenarnya. Itu ngapain sih anjing manusia? Gue tahu anjing. Manusia ngapain sih ya Allah? Kayak tiba-tiba wah anjing. Terus ada tau gak yang kayak gini nih. Tiba-tiba kayak ayo lu, maju lu. Ngapain coba ya manusia ya? Terus yang ketabrak tiang tuh gak cewek? Yang ketabrak tiang. Terus ditolongin? Terus di jalan dua cewek. Yang satu ketabrak tiang. Terus yang satunya lagi kesel terus langsung nabrak nabrak tiangnya. Gue tahu. Anjing. Lu berantem sama tiang anjir. Gak ngapain anjing sumpah. Tapi kita nggak tahu loh. Siapa tahu kita jadi orang yang bikin kayak gitu loh. Nah, kita tuh nggak tahu kita ke depannya bakal berubah jadi apa, Jik. Jangan ngatain. Iya sih. Ya kan makanya gue bilang tadi itu keren. Pokoknya bagus. Gue bilang tadi. Itu dari hati gue itu. Parah. Bukan nggak sengaja ngomong, itu beneran dari hati gue itu. Tapi kenapa nih, Jik, lo nyerita soal video-video kayak gitu? Ya itu menurut gue di masa-masa kayak gini tuh butuh hormon kebahagiaan gitu. Jadi kan butuh dikeluarin asupan ini ya. Endorfin ya. Iya benar. Intinya sih ya, maksudnya bangun tidur beda gitu maksud lo. Dulu kan bangun tidur bisa aja kita clean state gitu ya. Maksudnya kosong bersih gitu. Hari itu kita nggak tahu mau ngapain, yaudah kita jalanin entah happy atau apa. Kalau sekarang tuh udah ada ujuk-ujuk beban gitu. Anjing, nggak bisa kemana-mana gitu. Bangun di rumah lagi gitu. Kayak lu udah ketebak gitu, nggak ada hal yang beda gitu loh. Mikirin mau bikin apa hari ini, tapi pada nyatanya Anda tidak bikin apa-apa. Iya benar sih.
pulang clean sheet. Aduh. Tapi kalau gue sih ya, akhir-akhir ini tuh Fall Guys sih, Jik. Gue nggak pernah ketawa lepas lagi. Maksudnya sebelum ketemu Fall Guys tuh udah jarang ketemu ketawa. Sekolah lagi sendiri ya, jarang banget gitu. Sampai ketawa ngakak tuh semenjak ketemu Fall Guys lagi sih. Kan orang-orang goblok semua kan itu di sini. Maksudnya itu game tuh nggak perlu skill. Udah yang penting main aja udah. Mau menang mau kagak yang penting lu have fun gitu. Herannya, Dan itu cheaternya berhasil. banyak banget ya. Apa? Herannya kok cheaternya banyak ya. Itu dia ya. Maksudnya game kayak gitu lu mau menang buat apa sih gitu. Walaupun Buat gua pengen apa menang, anjing? Iya menang buat apa gitu. Biasa aja Pride-nya buat menjahat. apa. Lu gak usah so excited gitu dong. Enggak, Gua mungkin belum lu karena pernah. belum pernah menang ya, J, kayak gitu ya. Iya. Kan gue bilang kalau gue udah menang, gue uninstall itu game. Game bikin simple emosi. dan kompetitif. Iya, Iya, asli. itu Kalah game PUBG asli ya. Gue nggak ngerti itu ada sih yang bikin wajar kalau Anda mengeluarkan kata-kata kasar ya guys ya. Cewek gue aja ya main Fall Guys ya. Dia bilang, anjing, gue ngerti sekarang Reza Arab kenapa kalau main game ngomong kasar. Iya kan? Sangat relate gitu. Nggak bakalan lo bisa dapetin lah kalau main Candy Crush doang nggak bisa. Candy Crush. Lu ngapain Experience-nya beda. main Candy Crush ngomong kasar tuh apa yang menyebabkan lu main Apa Candy Crush ngomong kasar tuh apa? Kenapa? Apa yang bikin kesel? Kalau lo bisa main Candy Crush sampai kesel ya, itu yang salah bukan game-nya. Gue. Yang salah diri lu. Iya. Ada masalah mungkin. Gue tahu lu main game lu kan game Shopee kan. Game Shopee kan lu Ya, main ya. game lu. Yang tanam-tanam ya? Iya bukan sih? Bukan ada kayak Candy Crush. Candy Oh ada Crush. juga. Ada. Ada. Ya kan aku kan pakai Tokopedia. Ya biasa. Anak Tokopedia ya. Itu gue tuh. Gue Fall Guys. Jikri apa? Tadi apa sih? Kelakuan goblok ya? Orang-orang dengan kelakuan goblok ya? Apa sih namanya? Meme. Iya, meme-meme gitu lah ya. Kalau lu apa, Dan? Kalau bisa jadi Iya, di hari-hari kayak gini kan, wah, hari-hari. ya tahu jadi inian buat gua nanti. Kayak gua main Fall Guys juga kan. Iya sih. Gua nggak bener. tahu lu gimana. Gue sih sebenarnya simple ya. Gue tuh sebenarnya agak-agak senang kalau di rumah sebenarnya karena gue lebih punya banyak waktu buat nyanyi gitu aja sih. Jadi I see. ngembangin bakat ya, Kak. Iya Kak. Tapi mana nih Kak videonya nih Kak, video cover gitu Kak. Kita mau menanti nih Kak. Ditunggu ya. Gue jijik gitu cringe Ntar gitu. gue akan kalau misalnya lu udah sampai ada video, ngupload video lu, cover lu yang ada muka lu bukan jidat ya muka lu ya. Gue Ya, akan ya. komen. Bukan jidat. Jidat tuh bukan muka. Gua Jidat akan tuh komen. sebagian muka. Gue akan komen gini, super, wes gitu. Abis itu di bawahnya, kak, request lagu ini ya Kak. Wih. Parah. Kalau yang request Jikri tuh cringe gitu jadinya. Blok aja ada blok. Lu kalau gitu blok aja sih, cobain. Aduh, itu sih Tapi kalau gue kenapa sih bisa gue sama Jikri kayak udah berhasil. Ya udahlah, maksudnya sosial media tempat kita berekspresi gitu ya. Gue ngupload game gitu, udah gak peduli lagi gitu. Jikri juga mulai ngupload game, terus udah beberapa kali ngupload foto dia sendiri lah ya, yang dimana Jikri itu dulu nggak pernah mau gitu. iya, Ya. jangan Nah sampai- kalau lu kenapa sih sampai sekarang lu kan gini, nih kita nih kan teman-teman lu gitu dan teman-teman lu tuh udah bilang suara lu tuh bagus gitu. Kenapa gitu nggak mau ngupload pakai wajah gitu? karena Apa masalahnya gitu? Ya paling di ya I don't know. apa sih? Gue lelah mencari Worst case apa ya lu, skenario Dar? apa sih? Lelah gue Gini, menanya kayak Nggak, gitu. sekarang gini, semua orang tuh punya rasa insecure kan. Oh iya. Nah, insecure gue adalah menampilkan wajah ketika nyanyi. Udah, itu aja sih. You know lah. Ya kita kan, kita tuh kan tidak lelah-lelahnya aja kayak, Dan, suara lu tuh bagus gitu ya. Jadi, kenapa gitu? Kalau gue sih udah punya suara kayak gitu ya, udah petantang penting sih gue. Kalau gue bisa nyanyi. Nah, Bikin cover-cover ya, J. parah. Lagu-lagu yang Tiap hari susah-susah. Pokoknya Oh. lagu-lagu susah-susah. Bodoh amat. Lagu-lagu Iya. Alicia Keys. Itu Cita-cita nyanyi. gue pengen bisa cover lagu Maibu. Lagunya Aser Siapa sama sih? Gila. sama Alicia Keys.
Wah gila. Culture banget tuh lagu. Aduh ya Allah, mimpinya tuh, aduh itu lagu, aduh. Tapi gue ada satu lagu ya. Apa? Yang gue cari dari zaman SMP sampai dari SD gue sampai ketemu tuh kemarin waktu usia gue 23 tahun, bayangin. Itu kan kalau kita nyari lagu biasanya kan pakai lirik ya. Iya. Kelly Clarkson pokoknya, Kelly Clarkson yang lagunya tuh diciptain sama Avril Lavigne lah pokoknya, lupa gue judulnya kan. Tapi gue tahu lagunya. Coba searching. Aduh, lupa lagi. Kayak gimana aja lagunya? Coba nyanyiin. Jangan dong. Gue ngomong aja jelek, apalagi nyanyi tolong. Gue pernah denger Jikri nyanyi, gue belum pernah denger lo nyanyi, J. Ini siapa tahu kan? Jangan. Enggak, lu setelah dengar gue nyanyi, lu mau cover, mau collab sama gue nggak, Der? Gue? Lo main gitar aja, J. Ya Allah, segitunya lu bener-bener. Tahu deh suaranya bagus gitu. Tahu deh lu doang sama lu nih Bang BCA, Bang BNI, Bang BRI, Bang Jago. Tahu deh Bang Jago. Enggak, kita pernah Jikri lo lupa. Dulu gue nungguin seberapa lama ya. Dulu kita tuh duet, kita mau bikin cover cover. Anjing malu. Gue tuh cuma diberi harapan palsu sama Jikri. Oh. Gue malas bikin lagunya. Gitu, guys. Asal lo tau aja, J. Ini tuh udah dari awal lulus ini ya, Jik ya sebenarnya. Kalau mau gue Jikir masih lagi kerja bareng lu. Iya, mau Jikir lagi enak. Ayo Ndar bikin lagu. Aku kan setiap mood berubah, ke hobiku berubah. Iya, iya, bener. Jika kan gimana ombak? Cek ombak dulu, guys. Ombak dulu. Gua gimana ini ini gua. Jadi ada guru jenggot putih gua, dia di gunung. Kalau dia ngomong, "Jik, ke arah barat gua." Gitu. Gua ngikutin dia pokoknya dah. Gitu pokoknya deh. Mencari kitab. Ada yang ngarahin hidup lu berarti ya? Ada yang ngarahin. Tuhan. Oke, Masya Allah. wow. Ya Allah. Tapi ya berarti kalau misalnya kita ada lah ya, maksudnya di zaman sekarang ya emang sih, maksudnya di zaman pandemi mah ada lah ya yang bikin kita seenggaknya masih bisa bikin ketawa gitu loh. Ada. Berarti lu tadi nyanyi gitu bikin lu ketawa gitu. Lagi nyanyi. Enggak Suaraku indah gitu. Anjing. Bang Jago banget anjing. Lagi nyanyi tengah-tengah segini suara gue bagus banget. Ketawa, konteksnya ketawa atau bahagia nih? Kan ketawa dari awal. Oh gitu ya. Berarti gue yang bahagia juga lagi. Ya tapi at least gak apa-apa yang bikin bahagia gitu. Iya. Kalau ketawa mah gue receh sih, sama kayak Jikri juga nonton video-video nggak jelas kayak gitu. TikTok itu andalanku lah, TikTok jelek. Nih kayaknya mulai serius nih. Oh, aduh. Boleh. Kenapa? Gue rapiin dulu. Gue sempet mikir gitu, soalnya ya kita kan beberapa kali misalnya udah ngelewatin ya kayak gini lah, pandemi itu misalnya nggak corona doang gitu. Cuman kebetulan di mana corona kejadian tuh kita udah agak cukup, misalnya udah hidup sendiri segala macam gitu. Dan pasti kita adaptasi ya nggak sih maksudnya. Nah lo maksudnya siap nggak sih dengan adaptasinya itu sendiri gitu, misalnya ya kedepannya apakah lo berharap dunia balik lagi ke awal atau lo berharap atau lo udah gue siap kayak gini aja gitu, jalan kayak gini terus, cuman ya at least coronanya nggak bahaya banget gitu loh. Lo lebih ke yang mana tuh? Gue to be honest nggak ada nih kepikiran nih, kayak jujur bener-bener blur banget gue ini kedepannya tuh kayak bakalan gimana sih. Bahkan ketika ada meme, lo tau gak sih yang kayak meme, lo bayangin kalau pandemi ini selesai terus bakalan banyak event, banyakan orang ngumpul celebrating it all gitu kan, kayak meriah banget kayak tahun baru dan lain sebagainya. Jujur di situ malah kayak gue ngeliat meme itu miris banget, gue takut karena iya kalau hilang masa beneran hilang banget sih gitu, ngerti nggak sih? Nah iya maksud gue itu ya. Setahu gue virus bisa evolve kan? Virus bisa evolve dan ya kitanya juga pasti evolve kok. Nah, ya makanya maksud gue. Cuman itu kan kayak gue baru tahu ya, yang lu scan mobil kan kalau yang bom itu, yang kalau kita masuk mobil, mau masuk ke gedung dengan pengamanan ketat terus ada satpam gitu yang kaca gitu ya. Itu kan kalau nggak salah itu juga bagian dari new normal kan, karena
di Indonesia kejadian banyak bom, dulu sebelum kejadian bom itu tuh yang kayak gitu nggak ada. Cuman karena kejadian bom diterapkan itu sampai sekarang. Nah, maksud gue apa kalau siap gitu. Kita udah melewati beberapa kayak virus penyakit gede, cuman kayaknya corona dong yang paling gede gitu, yang sampai sedunia gitu loh. Dan kayaknya impactnya juga kegedean gitu. Maksud gue sih sempat mikir kayak antara gue harus ya udah gitu atau lo gini deh, atau lo apakah lo masih punya pemikiran at least bakal balik lagi kayak dulu gitu, bener-bener balik kayak dulu. Kalau gue sih enggak. Kalau gue sih lebih ke pesimis ya anak. Tidak senaif dengan hal itu ya dengan wajar aja sih menurut gue untuk pesimis ya. Karena memang nggak ada yang bisa kelihatan nggak ada yang bisa ngeliat masa depan kan. Cuman menurut gue it's all about learning sih. Jangan stay di tempat gitu maksud gue. Baca terus nih situasinya gimana ke depannya. Apalagi misalnya lu kerja kayak sekarang punya RUU baru kita ya kan. Iya, aneh-aneh aja lagi. Maksud gue lu pantau terus aja. Maksud gue ya punya is apa namanya, ini tuh semua tentang kita bergerak, kita belajar, kita ngebaca situasi. Soalnya kita nggak tahu ke depannya mau bisa ada peraturan baru apa. Orang tahu-tahu kemarin udah PSBB udah udah transisi. Kita udah mulai beraktivitas kembali kayak ya new normal gitu, terus tiba-tiba PSBB lagi. Gue kemarin habis kerja syuting mau nyari makan, lupa gue kalau misalkan nggak ada dine in di Jakarta. Iya, bener. Itu sampai gue jalan jauh untuk bisa makan doang. Iya benar sih kayak lu bilang tadi Jay, maksudnya kita harus adaptasi. Ya jujur gue soalnya PSBB awal gue rada naif sih gitu, kayak PSBB awal tuh gue pikir oke lah gue aware gitu sama virus segala macam, cuman gue pikir kayaknya bisa balik lagi nih gitu. Kayaknya dampaknya kegedean juga gitu. Dan dari situ kayak gue mulai harus mulai adaptasi aja ya. Sampai sekarang gue belum adaptasi nih sama WFH. Gue tapi kalau gue juga pribadi kalau untuk WFH sendiri agak itu yang bikin gue pusing. Kalau gue pribadi. Apalagi maksudnya gini kan, apalagi nih gue nih mungkin sama Zikri yang agak kerasa nih, biasa kita syuting kan keluar kemana dengan santainya gitu kan, nyari ini segala macam, ngambil foto segala macam. Sekarang apa ya, jadi kalau gue pribadi jadi kayak takut. Gue bukan gimana ya, gue bisa aja dengan santai gitu, maksud gue gue bisa aja kok, gue juga jaga kesehatan, tapi kan gue takut nanti jadi jadi orang tuh jadi tanggung jawab gue gitu loh ketika gue ngajak orang itu keluar gitu. Nah, itu yang paling takut buat gue gitu. Jadi ya dia responsibility gue, maksudnya walaupun dia nggak nyalahin gue tetap aja kan gue yang ngajak keluar gara-gara gue nih dia begini, takutnya gitu sih. Terasa bangetnya di situ, makanya susah. Dan WFH tuh kayak mengkaburkan batas-batas gitu maksud gue. Ya, itu dari awal sih. Iya kan? Gue udah tahu dari awal, udah kebaca banget tuh, wah anjing. Kalau gue denger, itu gue lupa dari mana. Terus ada juga orang yang kayak, gue lihat di Twitter kalau salah. Jadi ada orang tuh minta cuti gitu. Terus dijawabnya tuh, lah kamu kan lagi WFH. Nah maksud gue kan WFH sama cuti itu beda gitu loh maksud gue. Kalau beberapa kantor ya, maksudnya beberapa kantor yang settle company yang kayak misalkan menganut budaya luar negeri gitu ya. Bukan settle company Indonesia banget gitu ya, lokal banget, jadi perusahaan lokal yang gede gitu. Pasti itu cara kerjanya lokal banget deh pokoknya. Ya kerja tuh di kantor gitu loh. Iya. Tapi beberapa perusahaan yang teman-teman gue kerja, bahkan cewek gue kerja, dia udah dari lama banget pakai remote working gitu. Bahkan gue pun kerja freelance design ya remote working aja, nggak perlu ke kantor. Lu ngapain freelance design perlu ke kantor? Itu udah dari lama, maksud gue. Udah lama ya. WFH itu kan dulu sering disebutnya remote working. Iya sebenarnya itu. Cuma karena tiap hari aja gitu namanya diubah gitu. Dulu kan namanya kayak karena 5 hari, misalkan 3 hari di kantor, 2 hari remote working gitu kan. Terus kalau sekarang kayak tiap hari banget, dan lu tuh nggak bisa kemana-mana, maksudnya mau kemana-mana pun nggak ada yang buka. Iya. Itu loh. Iya, lo ngerasain itu orang Indonesia sebenarnya cuma butuh pilihan kan sih lo kayak. Iya.
Kayak gue nih misalnya sebelum pandemi gitu, misalnya hari Sabtu gitu, gue tuh kadang diajak nongkrong sama beberapa teman gitu. Cuman gue lebih memilih di kosan gitu. Gue tuh ngerasa nggak apa-apa, at least gue tahu gue ada teman yang bisa gue samperin, gue tahu bisa gue keluar, gue tahu gue bisa keluar, tapi at least gue masih stay di rumah gitu. Kan WFH juga harusnya gue berpikir sama dong, cuman karena lu mikir nih, gue nggak bisa keluar, gue nggak bisa ketemu teman-teman gue. Benar sebenarnya sama-sama stay aja kan. Benar. Sama-sama stay di rumah gitu loh maksud gue. Yang begitu-begitu butuh pilihan doang sebenarnya kita tuh. Iya, ya yang begitu-begitu butuh opsi. Yang ngurangin penciptaan hormon-hormon kebahagiaan di dalam kita ini. Jadi kayak elah, ya kayak gue bilang tadi, bangun pagi, ya iya pandemi. Langsung kayak ada bebannya gitu. Aduh gitu bangun tidur tuh udah bersih gitu. Apalagi itu tahu-tahu udah ada beban aja. Tahu-tahu ada beban gitu. Sumpah ya, hari ini aja tuh malah dari kemarin malam. Gue tuh sedih banget kayak anjing negara gue gini amat ya. Wah iya terus sih. Gue juga kayak orang yang bukan terlalu sering ikutan kayak gituan banget. Maksudnya gue yang merhatiin banget. Gue sadar gue kayak jarang merhatiin negara gue sendiri gitu kan. Dan gue kurang ngerti untuk gimana cara bla bla blanya gitu loh. Cara involve, cara bantunya, cara itunya. Terus kayak ya Allah, kayak gini banget aja cobaannya. Iya sih, ya gue juga sama sih kayak Logik, cuman ini lebih berasa ya, maksudnya lebih, ya gue juga tahu tuh ngerasain aja gitu. Gue bahkan udah, bahkan gue punya planning untuk, gue kan juga sambil freelance ya. Gue punya planning untuk, wah kayaknya full time freelancer nih, bisa nih, udah sampai kayak gitu. Itu lo udah tahap adaptasi lah ya? Iya, enggak, gitu. Sebelum ini. Sekarang gue kayak, anjing, kayaknya itu kan sesuatu yang nyaman gitu. Langsung goyah gitu. Apalagi hari kemarin malam itu gue wah gila sih, gue kayak takut banget untuk jadi. Karena makin kesini lu ngerasa nggak sih makin nggak ada yang jelas gitu loh di hidup kita saat ini gitu loh. Bahkan sama negara pun digituin gitu kita. Iya, sorry tuh saya cuman maksudnya ya memang kenyataannya yang dialami yang kayak kok nggak ada yang clear gitu di semuanya, kayak ini masih ngambang, masih hitam putih, masih nggak jelas gitu loh, ngerti nggak sih? Bahkan ya lu tau lah gue orangnya kayak gimana gitu. Terus skripsi H-1 aja gue masih 60%, oke gitu. Iya. Benar. So gue bisa melalui itu gitu. Cuma untuk yang sekarang kayak gue benar-benar lepas kontrol gitu. Tahu kayak kalau dulu tuh gue kayak oke, gue harus gini. Gue tahu planningnya apa, gue bisa in control gitu. Sekarang tuh kayak gue gak bisa nih, gue kayak panik sendiri gue takut sendiri gue. Bertubi-tubi gitu nggak? Gue juga nggak tahu sih yang maksudnya gue rasa gue sama Jihan agak sama juga nih, maksudnya ketika ada masalah kerjaan dateng, terus masalah yang lain juga dateng, mungkin bareng-bareng gitu kan, terus tiba-tiba lo lihat trending seperti itu guys, gue ini panas mata nih rasanya ya, kayak lihat chat orang masuk minta ini, terus tiba-tiba negara juga lagi seperti ini, kayak udah runyam banget gitu kan. Ya pusing, gimana nggak pusing? Ya menurut gue malah turun itu tuh tingkat si kebahagiaannya itu loh. Iya. Benar-benar. Dan yang gue heran, kenapa Twitter bisa akhirnya memutuskan untuk kayaknya karyawan gue bisa WFH semua nih? Apa karena kata lu tadi, masa kultur ya gitu ya? Iya, itu yang di kepala gue. Iya nggak sih? Karena dari sana tapi di sana ya. Gue gitu ignorance sih maksudnya. Apa guanya aja yang gitu yang belum terlalu bisa adaptasi? Apakah guanya yang belum bisa terlalu adaptasi atau emang ternyata kulturnya gitu? Gue masih bingung di situ gitu. Mereka tuh udah mungkin ya, mereka itu udah lama mengadaptasi kayak bekerja tanpa tatap muka. Maksudnya bekerja dengan tatap muka daring gitu kan? Itu bisa menggantikan skin to skin working gitu, maksudnya lu kerja. Iya. Kerja ketemu langsung lah. Bisa jadi sih, maksudnya kayak gini deh, face to face gitu. Sesimpel gini deh, maksudnya gue tahu Zoom meeting itu kan dari lo nih, kayak maksudnya awal-awal karena kita dari sebelum pandemi malah ya. Sebelum pandemi, karena kan kita emang bener-bener susah banget untuk nge-match jadwal gitu kan. Ya, Sibuk parah. Apalagi bapak yang satu ini nih. Itu bener-bener ini. Nah, akhirnya lo mengenalkan dengan Zoom meeting yang tadinya kita mulai
akhirnya terbiasa ya kita kalau ini di Zoom meeting aja. Nah, ketika orang-orang mulai pandemi kan orang-orang pakai Zoom meeting. Nah, itu orang-orang kalang kabut juga tuh. Ini gimana sih? Gimana? Pada akhirnya ended up orang-orang yang bisa dibilang nggak mau belajar gitu loh. Mungkin terlalu capek belajar ya pada akhirnya apa sih gitu loh. Udah lah, nggak usah pakai lah. Apa ribet lah Zoom meeting. Telepon WA lagi. Iya. Gue sampai hari ini masih aja menemukan ada orang-orang yang kayak Zoom meeting yuk. Begitu Zoom meeting kayak suaranya nggak keluar lah. Kayak lama banget. Udah gitu lu pakai Zoom meeting 40 menit kan. Iya. Kayak itu waktu lu flexnya mantep ya. Halus banget. 40 menit lu tuh habis di setting-setting mic doang maksud gue. Bener. Karena beberapa yang harusnya menggunakan apa sih premium aja kayak kalau misalnya itu, maksudnya even beberapa perusahaan gede tuh masih aja 40 menit. Ya penting lah kalau dalam lingkaran yang lebih kecil mah gitu. Iya. Wah, ini menarik banget sih untuk dibahas satu episode panjang. Gue punya ini banget. Satu glimpse di idenya gue bisa dari sebelum pandemi, gue kan freelance designer. Gue dari sebelum pandemi, gue sama Dara waktu itu punya klien dari UK. Itu kita bisa komunikasi, dapat klien dari, habis itu komunikasi dari Indonesia ke UK, ke Jepang, dengan tanpa tatap muka sama sekali, tapi kita delivery konten yang mereka butuhkan. Bisa banget loh. Bisa berarti. Banget loh itu. Ya kan? Tapi gue masih masih aja menemukan kayak kok tapi ada di satu tempat, di mana-mana tempat gitu kayak masih aja menemukan lack of ngerti teknologinya gitu. Temen gue tiap hari tiap pagi kayak absen gitu, maksudnya bukan absen sih, maksudnya kayak tiap pagi karena kantornya tuh tahu pandemi ini tuh lu di kantor terus tuh nggak menyenangkan, sama sekali nggak menyenangkan. Kayak dia tuh bikin program kayak tiap pagi ketemu di Zoom dan itu kayak happy ketawa-tawa tanpa ngomongin kerjaan sama sekali. Dan itu menurut gue gila, itu kantornya bosnya aja manusia gitu maksudnya. Jadi kita tahu bosnya nih bener, oh iya bosnya manusia. Dia tahu kalau kerja di rumah itu nggak menyenangkan. Makanya dia bikin program yang seperti itu. Nah itu kulturnya sih. Iya. Berarti kultur ngaruh banget ya. Ya itu dia udah mengadaptasi kultur di mana bagaimanapun caranya, yang penting adalah kesejahteraan si pegawai ya. Ya mungkin kalau di kita mikirnya, oh ya udah kerja pindah ke rumah gitu, tapi pengadaptasiannya kayak disamain aja gitu, kayak kerja di kantor gitu nggak sih? Benar. Kayak disamain, dijeblakin, padahal kan udah mah metodenya beda gitu, kerja di rumah kerja di kantor. Ya yang nggak diperhatiin juga gitu loh. Udah mikirnya ya udah kerja dari kantor ke rumah udah gitu. Udah tahu gitu. Kadang nggak itu yang lain. Ya mungkin hal-hal yang kayak gue jadi nggak satu hal nih. Ya mungkin ya hal-hal kayak gini yang nyebelin banget kayak gini membuat kita jadi sangat-sangat menghargai sesuatu yang jokes yang receh banget. Itu tadi. Ya kan? Saking desperate-nya itu. Lu main PS aja ketawa sendiri. Iya sama kayak lu. Kadang lihat video kucing ketawa sendiri gitu. Iya gitu loh. Ya serendah itukah gitu. Di perspektif yang lain kayak anjing patetik anjing. Iya. Iya bener. Saking kayak gini kok jadi bisa. Saking butuh butuh kesenangan itu ya. Sampai jadi kebutuhan. Kata Iga Mas Ardi mah krisis hiburan anjing. Krisis hiburan. Serius. Beneran banget. Sekarang gue ada kayak jam khusus nonton video kucing lah atau apa ya, sekedar buat nge-refresh gitu. Beneran untuk nge-refresh. Seriusan? Asli. Kadang nyempetin waktu buat video kucing, gue scroll sampai puas gitu. Fuck lah WhatsApp, siapa yang masuk gue ini dulu gitu. Ada video kucing. Lo berdua tahu banget kan? Lo berdua tuh tahu banget. Gua itu paling nggak bisa nunda-nunda balas WhatsApp. Ya. Gua tuh paling nggak bisa. Lu mau jam 00 gua masih tidur, gua masih ingat handphone. Asli. Pasti bakal gua balas walaupun itu kerjaan. Pasti itu nggak mungkin. Gue sampai akhirnya nyerah sama notifikasi di WA. Iya. Gue kayak. Lo mute? Apa gimana? Gue mute. Gue ilangin scene gue ilangin read gue, itu dalam beberapa jam doang gue pengen me time.
Sumpah. Iya, iya. Demi Tuhan. Anjing, nyerah. Gue mikir dulu, gue taruh handphone gue. Iya. Tapi asli ya. Overwhelmed banget Sekarang- anjing. Tapi asli gue sekarang denger suara notif WhatsApp di laptop kan kencang banget tuh. Denger kan gue. Itu dari siapa ya Allah? Siapa lagi? Langsung takut ya. Tunggu. Kerjaan bukan. Gitu. Grup banyak Enggak, gitu. gue tuh keselnya gini, maksudnya kan kalau teman kerja gue kan mostly ya memang junior gue dulu di komunitas gitu kan. Maksudnya ya karena mindset gue kalau dia menghubungi gue kan berarti tentang kerjaan gitu kan. Nah kadang-kadang gue lagi di jalan gitu, udah gue kan kalau sama aja, maksudnya modelnya kalau di jalan pun kalau gue lagi gue tahu ada telepon atau apa pasti gue langsung angkat. Nah posisinya lagi kayak gimana sih, gue tahu nih soal kerjaan nih, sebelumnya dia nelfon soal kerjaan, ini nelfon lagi, gue angkat buru-buru sampai gue kayak minggir di jalan ribet gitu kan. Receh ternyata, kayak ngomonginnya gue nitip ini dong, gue nitip ini kan, jadi tuh kayak gue balesnya kayak orang apa sih lu gini kayak langsung marah-marah gitu. Parah. Gue jadi merasa bersalah, sorry ya. Ya kadang-kadang juga gue mikir ada WhatsApp dari teman gitu. Iya. Anjing nawarin kerjaan apa nih gitu. Segala hal tuh langsung masuk ke kerjaan. Iya kan. Bahkan nyokap gue nge-WhatsApp kerjaan apa nih. Anjing. Tapi yang paling parah ya, lu tau kan kalau gue naik motor selalu dengerin pakai headset musik ya. Iya. Satu gitu. Iya. Saking taatnya gue sama kerjaan gue. Gue pernah nih jalan dari, gue kan harus ke kantor waktu itu hari ya. Jalan dari kantor ke rumah, gue dengerinnya bukan lagu, tapi meeting. Anjay. Fuck. Segitunya ini padahal juga gue di meeting Pak gak bakal ditanya-tanya juga gitu. Iya. Udah nggak sehat itu gitu. Bisa ya mungkin kitanya yang terlalu merasakan itu, cuman ya karena itu tadi nggak diperhatiin kali ya, bisa kesejahteraannya itu gitu. Iya, karena nggak bisa, maksudnya gue sempat mikir ini time management gue yang ngatur kerjaannya orang atau kayak gimana, tapi ended up gue menyadari enggak, bukan gini. Bahkan even sebelum pandemi pun memang beberapa orang punya time management yang kacau dengan gue gitu, ketika gue menghadapi mereka, dan pas pandemi makin kelihatan gitu loh. Jadi ini apa ya, yang suatu proyeksi di mana work life balance sangat tidak berjalan. Bener. Anehnya ketika di rumah ya, misalnya ironisnya dulu tuh kita pengen banget gitu di rumah gitu ya. Ujungnya dikasih di rumah terus juga ujungnya bosan juga gitu. Begitu, bener. Begitu gitu. Iya. Intinya mah ternyata yang kita butuhkan adalah saling memerhatikan satu sama lain. Ini sama-sama manusia gitu. Iya. Iya. Karena yang kena dampak tuh bukan cuman lo doang gitu, sama kita semua kena gitu. Ya coba gitu ya, yang kena dampak cuman rakyat-rakyat sebagian gitu ya. Jadi kita bisa kayak ada yang ya saling kayak ada petahana sama oposisi ribut-ribut gitu loh. Iya, benar. Semuanya. Jadi mesti ngerti lah, maksud gue. Mesti mencoba untuk ngerti. Gue juga kayak, Dar, sorry banget ya Dar, jam segini Dar, gue ngirim kerjaan gitu kan. Dan mencoba untuk kayak gitu. Bahkan dari dulu ya Dar, kita udah mencoba menerapkan kayak gitu. Walaupun belum 100% berjalan. Iya namanya. Ya, terus lo tahu kerjaan, tapi at least lo juga harus tahu kerjaan itu tuh dilakuin sama manusia gitu. Kita tuh tahu etikanya gitu loh. Etika dalam bekerja tuh kan ada. Jangan sampai ditinggalin gitu loh. Maksudnya. Ya terus diawali dengan minta tolong lah. Tolong dong. Itu udah sangat happy gitu. Terlepas dari pandemi atau enggak gitu ya, benar-benar. Berarti konklusinya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki adalah hakiki pakai kol-kolah. Menonton meme setiap hari. Siapkan waktu untuk menonton video kucing. TikTok jelek. Main Among Us atau jangan Among Us jangan lupa bermain Fall Guys. Atau mencari hobi baru, misalkan bernyanyi, menggambar, atau
atau mungkin bercocok Tutup tanam, tanam, betul. atau mungkin ganti freon AC. Nggak bisa. Atau nyikat Menghasilkan WC uang. gitu kan. Betul. Atau ngelas gitu, ngelas. Bisa lah. Betul. Anything that makes you happy lah. Iya benar. Kita doain semoga yang dengerin ini sampai habis, sampai titik ini titik udah pengen habis. Semoga kita doain semoga kalian sehat yang pasti. Ya. Amin. Terus di kantor berkurang masalahnya, punya bos yang baik hati yang mengerti apa yang dimau sama karyawannya, dan semoga dia juga menjadi karyawan yang bisa mengerti kondisi kantornya gimana. Amin. Nah, abis ini balance tuh. ngomongnya harus pakai bahasa Arab dong, Jake. Dan terakhir, Jikri, jangan lupa. Ini terakhir banget. Apa? Jangan lupa judi bola.